Sudah bisa kita mulai? Baik. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, saudara-saudaraku sekalian, para hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat-sangat besar, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus menghadiri kajian rutin di hari Sabtu pertama di bulan Maret ya. Dan hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, syahrun turfa'u fihil a'mal, yaitu satu bulan di mana amal ibadah kita semua dalam satu tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali, kata Nabi, wa ana shaimun. Dan aku senang saat amal ibadahku itu diangkat kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Kalau kita alhamdulillah dalam kondisi amal kita diangkat kepada Allah, kita dalam kondisi melaksanakan salat subuh berjamaah, dalam kondisi menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita semua, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Para hadirin, saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat yang luas. Pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan bab yang berjudul, ini bab yang ke-11, minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Di antara perbuatan syirik adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hari ini akan kita bahas. Tentunya kata nazar ini bukan lagi sesuatu yang asing. Kita semua pernah mendengar atau mungkin pernah melakukan. Kalau seandainya saya mengajak para hadirin berdiskusi, menurut para hadirin rahimakumullah, apakah nazar itu salah satu sebab dikabulkannya doa ataukah bukan? Kita selama ini mengenal salah satu sebab dikabulkannya doa adalah dengan mencari waktu-waktu yang mustajab, seperti sepertiga malam yang terakhir, atau bainal azani wal iqamah, antara azan dan iqamah, au asna as-sujud, atau dalam kondisi kita sedang sujud, atau di hari Arafah. Afdalud du'a du'a yaumil Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari itu, kan sebab dikabulkannya doa. Atau kita selama ini mendengar bahwasanya menyebut nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah,
walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kita berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami', ya Mujib, dan lain sebagainya. Itu sebab dikabulkannya doa. Begitupun bersolawat, mengangkat tangan, lalu memilih tempat-tempat yang utama seperti multazam, seperti raudhah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah nazar masuk ke dalam sebab-sebab dikabulkannya doa ataukah bukan? Bagaimana menurut para hadirin? Sebab atau bukan? Sebab atau bukan? Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berkata, an-nadharu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan, dan dia tidak dilakukan kecuali oleh orang yang bakhil. Bagaimana? Karena memang bentuk yang ideal itu bukanlah kita meminta kemudian kita beribadah. Ya, artinya bukan kita meminta dulu kepada Allah, lalu Allah berikan, lalu kita beribadah. Bukan begitu bentuk yang ideal. Bentuk yang ideal itu adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian kita berwasilah dengan ketaatan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana kisah 3 orang yang terkurung, yang terperangkap di dalam gua. Kemudian mereka 3 orang ini masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal yang pernah mereka kerjakan. Tentunya hadis ini sudah sangat populer ya. Ada yang menceritakan tentang bagaimana baktinya kepada kedua orang tua. Ada yang menceritakan tentang amanah di dalam menunaikan kewajiban kepada orang yang bekerja kepadanya. Dan yang ketiga, ada yang menceritakan tentang bagaimana dia meninggalkan wanita yang dia sukai, meninggalkan harta yang dia berikan kepada wanita tersebut karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi idealnya kita melakukan satu amal ibadah, baik itu sedekah, baik itu salat, ya baik itu mencari ilmu. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, seandainya sedekah yang aku berikan kemarin atau tadi atau beberapa waktu yang lalu engkau terima, ada pahalanya, maka jadikanlah itu sebab kesembuhan untuk anakku. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Itu namanya berwasilah dengan al-a'mal as-salihah. Nah, kalau dalam konsep nazar itu dibalik, Pak. Dalam nazar itu dibalik. Jadi minta dulu. Nanti kalau sudah dapat baru ibadah. Artinya kalau nggak dapat, nggak ibadah. Jadi semacam seperti mengancam begitu ya. Kasih saya. Kalau Anda mengasihi saya siap melaksanakan. Berarti kalau nggak dikasih, nggak dilaksanakan. Ya. Walaupun kata para ulama, nazar itu ada 2 secara umum. Ada nazar yang sifatnya mutlak, ada nazar yang sifatnya muqayyad. Apa itu nazar yang sifatnya mutlak? Seseorang berjanji melakukan ibadah tanpa menyebutkan syarat. Saya bernazar Idul Adha yang akan datang menyembelih seekor unta, atau menyembelih seekor domba, atau menyembelih seekor sapi. Para ulama sepakat ini tidak makruh, tapi menjadi wajib. Ini menjadi apa? Wajib. Nanti Idul Adha nanti saya bernazar, itu sapi yang itu tuh saya sembelih atas nama saya. Itu nazar atau bukan? Nazar. Tetapi dia bersifat mutlak, min ghairi dzikr at-taqyid, tanpa menyebutkan ikatan, tanpa menyebutkan nah yang begitu tidak makruh. Tidak disifati oleh Nabi sebagai apa tadi? Bakhil. Apa itu bakhil, Pak? Pelit ya. Tetapi ada jenis yang kedua, yaitu
An-nadhru al-muqayyad. Nazar yang sifatnya muqayyad, terikat. Terikat artinya bahwa amal yang dia janjikan itu tidak akan terlaksana kecuali apabila dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Artinya dia ikat janji untuk beramal atas sesuatu yang asalnya tidak wajib menurut syariat, tapi dia mewajibkan dirinya untuk melakukan amal tersebut, tapi dengan apa, Pak? Dengan syarat. Misalnya, in syufiya waladi sa'asumu salasata ayyam. Apabila anakku itu sembuh, aku akan berpuasa sebanyak berapa? 3 hari. Idealnya puasa dulu 3 hari baru dia doa. Ya Allah, jadikan puasa yang aku lakukan sebab kesembuhan untuk anakku. Kalau ini dibalik sama dia. In syufiya waladi, kalau anakku itu sembuh, sa'asumu salasata ayyam mutatalian, aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut misalnya. Itu dalam syariat disebut dengan nazar muqayyad, yaitu seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang wajib dengan syarat dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu yang kata para ulama, yukrahu ibtidaan wa yajibu intihaan. Apa maksudnya itu? Di awal sebelum diucapkan dia bersifat makruh, utamanya nggak usah diucapkan. Tetapi kalau sudah terlanjur diucapkan jadi apa? Jadi wajib. Jelas tidak? Jadi ketika diucapkan itu, sebelum diucapkan kita bilang, jangan, gak usah lah. Mendingan kalau Anda ingin memang anak Anda itu sehat, jangan mensyaratkan sehat dulu baru baru puasa. Lebih baik Anda puasa dulu, baru setelah itu Anda doa, bermunajat, berwasilah, ya, dengan amal yang Anda lakukan itu Anda lakukan dengan sebaik mungkin, dengan ikhlas, lalu Anda berdoa, ya Allah, sudah 3 hari ini saya berpuasa karenamu, lillahi ta'ala, seandainya itu engkau terima, seandainya itu amal soleh, ya jadikanlah puasa 3 hari yang aku lakukan menjadi sebab anakku itu diberikan kesembuhan, atau menjadi sebab anakku itu diterima di kampus fulan, ya, atau menjadikan sebab anakku itu diterima di perusahaan A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu yang lebih dianjurkan, walaupun ya nazar haram atau tidak, bernazar tidak haram. Oleh karenanya kan Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Insan, ya, yufuna bin nadri, yufuna bin nadri. Allah mulai di ayat yang kelima itu apa kata Allah? Innal abrara, apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Al-Insan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadana lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Lalu bukan ainang fiha tasawwa. Kok belum hafal? Belum hafal dia? Harusnya sudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, orang-orang yang abror itu, apa itu abror? Orang-orang yang baik itu, yashrabun, mereka minum dari minuman yang ada di dalam surga yang dicampur kafur. Ya, aina yashrabu biha ibadullah, ada mata air di surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ciri orang-orang yang abror? Abror itu apa tadi, Pak?
yang selalu melakukan kebaikan. Allah katakan yufuna bin nadhri, kalau mereka sudah terlanjur mengucapkan nazar, yufuna, apa itu yufuna? Mereka wafa, mereka laksanakan, ya mereka tunaikan apa? Nazar yang sudah terlanjur mereka ucapkan. Tapi kalau belum diucapkan lebih baik apa Pak? Enggak usah diucapkan. Lebih baik dibalik, ibadah dulu baru meminta, dibandingkan minta dulu baru beribadah. Jelas para hadirin? Dari sisi hukum, nazar itu nanti dibagi lagi menjadi nazar yang sifatnya ketaatan, taat, nazar taat. Yang kedua ada nazar mubah. Yang ketiga ada nazar maksiyah. Yang keempat ada nazar syirik. Ini berarti yang kaitan dengan pembahasan kita itu jenis keempat. Ya, minasyirki an-nadharu bighairillah. Di antara bentuk syirik adalah bernazar bukan karena Allah. Tapi tadi pembagiannya ada 4. Nazar untuk melakukan ketaatan, nazar ta'ah. Yang kedua, nazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Yang ketiga, nazar untuk maksiat. Yang keempat, yang akan kita bahas ini, nazar untuk syirik. Kalau nazar untuk taat tadi sudah kita contohkan. Terbagi menjadi 2. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada nazar yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya mutlak tadi begini, saya bernazar akan i'tikaf selama 3 hari di bulan suci Ramadan, atau bernazar i'tikaf 10 hari di bulan suci, maka jadi wajib tuh. Yang tadinya i'tikaf hukumnya apa? Sunnah, jadi apa? Gara-gara dia nazar. Di Masjid Babus Salam ini akhirnya ada itikaf, ada insyaallah, ada pesertanya, tapi ada juga antum juga ya pesertanya. Ada juga dari luar, alhamdulillah ya. Jadi itu nazar mutlak. Yang kedua nazar muqayyad, ya. Kalau tadi yang saya contohkan, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan berpuasa 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu dan lain sebagainya. Jenis yang pertama wajib hukumnya Pak, artinya wajib dilaksanakan. Jenis yang kedua adalah nazar yang sifatnya mubah. Apa contohnya Pak dalam kehidupan kita? Nazar yang sifatnya mubah. Seorang ayah berkata kepada keluarganya, insya Allah kalau ayah diterima bekerja di perusahaan itu, insya Allah nanti ayah bernazar bulan depan kita pergi ke kemana? Ke pantai. Ke pantai, ayah ajak kalian berenang, atau ayah bernazar atau bapak bernazar kalau nanti adik kalian sembuh, nanti ayah belikan semua main sepeda baru misalnya. Itu nazar untuk sesuatu yang mubah. Beli sepeda wajib, sunnah, makruh atau haram? Mubah. Boleh atau tidak dilaksanakan? Boleh. Jenis kedua ini boleh dilaksanakan. Itu biasa juga kan dalam, walaupun kalau sekarang kayaknya udah jarang yang begitu. Ya, tapi sebenarnya itu sesuatu yang umum. Ya, saya bernazar kalau nanti saya begini, saya akan ajak kalian makan di rumah, atau kita motong kambing. Pokoknya kalau anak saya lulus, ayo kita nyate, motong domba, kita makan di rumah. Atau kalau anak saya sembuh, pokoknya empang yang samping rumah kita apa istilahnya, dibedahin atau apa kalau dipanen kan begitu. Itu namanya nazar yang bersifat mubah. Ada jenis yang ketiga adalah nazar yang bersifat maksiat. Tentunya dari namanya saja ini jelas nggak boleh dilaksanakan. Ya, oleh karenanya dalam hadis dikatakan man nadzara ayyuti'illah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar hendak mentaati Allah, harus dilaksanakan. Wa man nadzara an ya'siyahu,
Tetapi barang siapa yang bernazar hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia melaksanakan apa? Nazarnya. Apa contohnya, Pak? Nazar maksiat. Pokoknya kalau anak saya lulus, apa Pak? Nanggap dangdut. Nanggap dangdut, organ tunggal. Itu memang maksiat, Pak. Organ tunggal maksiat. Banyak masyarakat yang belum paham ya, bahwa itu nggak boleh. Ada seorang, saya lihat di YouTube, ada seorang Habib, Masya Allah, ilmunya bagus dan tegas. Saya dibilang sama jamaah, Ustadz Habib kalau diundang walimah nggak pernah datang. Pak, Bu, saya bukannya nggak datang, saya diusir katanya. Kan orang bingung, gimana kok Habib atau Ustadz diundang lalu nyampe ke walimah diusir. Iya, saya diusir katanya. Saya udah berangkat dari rumah, nyampe ke acara walimah saya diusir. Diusir dangdutan. Diusir sama organ tunggal. Jadi dia udah nyampe acara walimah, dia lihat Allahu Akbar. Ada yang begitu. Akhirnya dia seolah-olah merasa dirinya apa? Diusir dari tempat itu. Dia nggak layak untuk menghadirinya. Dan memang kata para ulama tidak boleh menghadiri acara walimah yang apa? Di dalamnya ada kemungkaran. Salah satunya ada apa? Wanita-wanita yang apa? Berpakaian minim, lalu berlenggak-lenggok sambil bernyanyi-nyanyi. Itu nggak boleh kita hadir. Karena ada kemungkaran. Melihat kemungkaran itu kan ubah dengan kekuatan atau dengan lisan atau dengan hati. Salah satu bentuk mengingkari dengan hati ya menjauhi. Itu saya lihat jawabannya mantap itu. Habib ya, salah seorang Habib. Masih muda saya lihat beliau. Ketegasan begitu. Jadi kalau ada orang bernazar, pokoknya kalau anak saya sembuh, ini apa namanya, organ tunggal 3 malam berturut-turut. Full 3 malam berturut-turut. Atau saya traktir minum anggur misalnya, dia muslim misalnya, tapi karena kelemahan iman menjadikan dia begitu. Pokoknya aman, saya traktir apa? Topi miring atau apa saya nggak tahu namanya. Topi miring atau orang tua macam-macam lah. Itu nazar maksiat. Apakah boleh dilaksanakan? Haram. Terus kalau haram, apa yang harus kita lakukan? Bayar kafarat. Nggak boleh dilaksanakan dan harus bayar kafarat. Ya, itu dianggap nazar, tapi nggak boleh dilaksanakan, dan sebagai gantinya kata para ulama, dia harus melakukan kafarat. Apa kafaratnya? Sama seperti kafaratul yamin, sama seperti kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Ada 4 opsinya. 1, pilihannya dia memberi makan 10 orang miskin. Kalau dia nggak bisa, maka dia boleh memberikan pakaian atau membebaskan budak. Kalau 3 hal ini nggak bisa, ada yang keempat, yaitu puasa salah satu ayam. Ya, berpuasa sebanyak berapa? Salah satu ayam 3 hari. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Jelas para hadirin? Berarti sudah berapa tuh nazar? Nazar to'ah terbagi menjadi 2. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang kedua, nazar mubah. Yang ketiga, nazar maksiyah. Yang keempat yang menjadi pembahasan kita adalah nazar syirik. Nazar, apa Pak nazar syirik kira-kira? Memang ada nazar yang syirik? Ada nggak nazar syirik? Ada ya? Apa contohnya nazar syirik? Ya, seseorang bernazar, kalau anak saya sehat, sembuh dari sakitnya, saya akan menyembelih seekor kambing tumbal buat siapa? Eyang dalam atau yang nyiroro apa? Nyiroro kidul, kan ada orang yang begitu. Dia bernazar, kalau hasil panennya bagus, dia akan persembahkan apa?
sajen, kopi pahit, dan kopi pahit dan ayam bekakak dan macam-macam. Itu di kalangan masyarakat tradisional yang begitu masih masih ada ya, masih terjadi sampai hari ini. Bernazar untuk melakukan satu ketaatan yang sebenarnya milik Allah tapi bukan dikasih kepada Allah. Dikasihnya ke siapa? Kepada selain Allah, baik itu berbentuk jin, ya rata-rata sih jin, Pak. Walaupun nanti simbolnya berupa batu, simbolnya berupa pohon, simbolnya berupa patung, tapi jangan disangka, Pak. Dalam banyak hadis diceritakan bahwa batu itu, pohon itu ada isinya. Maka jangan heran mereka datang ke situ, kadang sebagian dari apa yang mereka hajatkan apa, Pak? Terkabul, terjadi. Itu namanya bukan nikmat, tapi apa? Istidraj. Ya, sebagai satu ujian, ya, sebagai hukuman yang tidak terasa. Banyak kan orang begitu datang ke kuburan keramat atau apa namanya, atau pohon keramat atau batu keramat, kan di kita apa aja dikeramatin, Pak. Meriam aja itu di Kota Tua, meriam jagur atau apa. Kalau siap barang siapa, sepasang suami istri datang ke situ, langgenglah pernikahannya. Masya Allah, langgeng. Jadi kalau kita megang itu meriam sama istri kita berdua, maka pernikahan kita akan jadi apa? Jadi langgeng. Ada lagi katanya taman gurame taman apa kata itu. Barang siapa ya laki-laki perempuan pacaran di situ, putus katanya. Akan putus. Jadi ada lagi di Kebun Raya Bogor itu kubur pohon sejoli. Ya, jadi kalau kita datang ke situ, jadi pohonnya kayak kembar gitu, Pak. Tinggi, besar, ya. Kalau kita ke situ, maka pernikahannya akan jadi apa? Langgeng akan. Itu kan di kita banyak seperti itu. Maka ketika ada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan mistis, maka tidak jarang orang-orang yang awam mereka bernazar hendak melakukan ibadah di sisi tempat yang keramat tersebut, ya, apabila dia mendapatkan hajat yang dia hajatkan atau apa yang dia inginkan. Itu sampai sekarang ya kita di perkotaan mungkin jarang ya mendengar yang begitu-begitu. Tapi ya masih ada, Pak. Orang-orang yang bernazarnya bukan karena Allah. Apa hukumnya? Ya jelas tidak boleh dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah harus membayar kafarat seperti nazar maksiat? Tidak. Karena nazar syirik itu sama sekali dianggap tidak sah. Terus apa yang harus dia lakukan? Karena dia sudah dihukumi melakukan kesyirikan, ketika dia sadar itu kesyirikan, yang dituntut atas dirinya hanya satu, yaitu ayyatubu taubatan nasuha, agar dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jelas para hadirin? Ya, dan kalau sampai dilaksanakan, dia misalnya nyembelih untuk selain Allah, itu bisa kita hukumi keluar dari Islam. Karena dia telah mempersembahkan ibadah. Satu, nazar itu ibadah. Dua, menyembelih itu ibadah. Dia persembahkan bukan kepada Allah, maka itu masuk kategori asyirkul akbar. Apa, Pak? Apa syirkul akbar? Syirik yang besar. Jelas para hadirin? Baik. Sekarang kita lihat di buku. Di sini beliau membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama, surat Al-Insan ayat yang ke-7. Ada ya, Al-Insan ayat yang ke-7. Dulu yang mengundang saya pertama kali, Pak, siapa namanya? Pak Ramadhani. Masih di sini beliau? Di luar kota, tapi masih tinggal di perumahan ini. Beliau sepertinya di bidang minyak atau apa? Jadi sering ke luar kota ya, Pak Ramadhani. Masya Allah. Iya, beliau yang pertama kali menghubungi saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, insya Allah. Ayat yang pertama beliau bawakan Al-Insan ayat yang ke-7. Tadi yang sempat kita baca ya, firman Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu
mustatira. Mereka yufuna bin nadri, memenuhi nazar-nazar mereka. Berarti kalau udah diucapkan harus apa? Dilaksanakan. Selama nazarnya yang dua tuh, nazar ta'ah atau nazar mubah. Kalau nazar maksiyah dan syirik haram untuk dilaksanakan. Bedanya kalau nazar maksiyah harus ada kafarat. Tapi kalau nazar syirik nggak ada kafarat, harus taubatan nasuha. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut kepada satu hari yang keburukannya panjang lama. Itu ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nazar itu ibadah. Ibadah atau bukan? Ibadah ya. Karena Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazar. Berarti nazar itu ibadah. Dan ibadah adalah hak siapa? Para hadirin? Hak Allah. Betul atau tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Adapun dalil yang kedua yaitu Al-Baqarah 280, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maksudnya apa, Pak? Maha mengetahuinya seberapa rupiah pun yang kalian infakkan, dan ibadah apapun yang kalian nazarkan, kalau kalian lakukan, Allah tahu. Maksudnya tahu itu apa artinya, Pak? Kalau ada kalimat Allah itu tahu, maksudnya adalah Allah akan membalasnya. Jadi bukan hanya sekedar Allah tahu ya diam, enggak. Tapi Allah tahu itu artinya, jadi kalau kita ngelihat orang bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bilang, tenang, saya lihat kok. Maksudnya apa itu? Nanti saya balas dengan yang setimpal. Tenang aja, saya tahu kok. Tenang aja, saya lihat kok. Bahasa kitanya gitu. Jadi kita ngobrol sama orang dedikasinya tinggi, semangat kerjanya luar biasa, kita bilang, tenang aja, aman. Saya lihat kok. Saya tahu kok. Kalimat saya lihat atau saya tahu itu bukan sekedar informasi bahwa saya tahu atau saya lihat, bukan. Tetapi di dalamnya ada janji bahwa setiap apa yang kalian laksanakan dari nazar atau yang kalian infakkan itu tentulah akan mendapatkan balasan yang apa? Yang sesuai, balasan yang setimpal. Itu dua ayat yang semuanya menunjukkan nazar itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada siapa? Selain Allah. Kita memasuki dalil yang ketiga. Kalau dalil pertama, kedua tadi ayat Quran ya, dalil ketiga itu hadis sahih dari ibunda kita Aisyah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, ini tadi sudah saya bacakan hadisnya, man, barang siapa nazara, bernazar, an yuti Allah, barang siapa yang bernazar hendak mentaati Allah, fal yuti'hu, maka taatilah Allah. Wa man nazara, dan siapa yang bernazar an ya'siyahullaha, an ya'siyallaha, nazar ingin maksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka janganlah sekali-kali dia apa? Melaksanakan nazar tersebut. Tapi kalau itu berupa maksiat, dia wajib apa tadi? Kafarat. Dalam riwayat dikatakan, Nabi berkata, wal yukaffir an yaminihi, dan hendaknya dia membayar kafarat atas sumpah. Karena nazar itu sama seperti sumpah, Pak. Sama seperti sumpah. Orang bilang begini, demi Allah, Idul Adha ini saya mau nyembelih seekor sapi. Jadi wajib nggak? Wajib. Sama kayak orang berkata, saya nazar nyembelih sapi di Idul Adha. Sama dengan kalimat apa? Saya bersumpah akan menyembelih apa? Cuman bedanya kalau sumpah itu tidak diikuti dengan syarat ya. Kalau nazar biasanya diikuti dengan apa? Itu bedanya. Kalau sumpah nggak pakai apa? Syarat. Saya bersumpah akan puasa 3 hari. Sama dengan saya bernazar kalau begini akan puasa 3. Bedanya apa? Kalau nazar dia menyebutkan syarat, tapi kalau sumpah tidak ada penyebutan syarat.
Jelas para hadirin? Berarti sudah beres ini. Sudah beres ya, bab nazar sudah beres. Insya Allah kita akan nanti bahas hukum memohon perlindungan kepada selain Allah. Ya, hukum nanti ngucapin yang numpang itu. Anak apa? Anak bagong numpang lewat. Udah mulia dia dijadikan anak Adam, dia pengen jadi anak bagong. Bagong itu babi atau apa? Bagong? Babi kan? Bagong itu babi. Hah? Nama lain dari babi. Orang bahasa Sunda. Bahasa Sekertai. Tapi kalau di wayang bagong nama orang ya, nama tokoh wayang. Oh iya, bagong ya. Ada seniman itu bagong apa namanya? Iya, seniman ada bagong. Baik. Saya rasa selebihnya kita diskusi tanya jawab terkait dengan permasalahan yang barusan kita bahas atau masalah-masalah lain yang mungkin penting untuk kita kaji. Boleh juga masalah kaitan dengan persiapan menjelang Ramadan, barangkali ada yang masih bingung terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Silahkan. Silahkan, Pak. Pak, silahkan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya, apakah saat kita bernazar harus ada orang yang mendengar atau Menjadi saksi. ada saksi atau tidak perlu? Baik. Barakallahu fikum. Itu aja. Terus yang kedua mungkin di luar tema Ustaz. Jika kita sedang sholat, kemudian kita bersin. Saat bersin itu kita tutup, tapi terasa ada yang keluar. Baik. Bagaimana sikap kita sholat? Keluar itu sisa makanan begitu. Mungkin reak atau apa yang keluar? Ingus atau Ingus apa ada. begitu. Syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah nazar itu harus ada saksi ataukah tidak? Allah alam bisawab, yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak ada syarat harus ada saksi. Yang saya tahu tidak ada syarat harus ada saksi. Yang pasti dia diucapkan. Selama dia masih lintasan hati itu dimaafkan. Tetapi kalau sudah diucapkan maka itu wajib dilaksanakan. Artinya tidak perlu ada yang harus menyaksikan, sekedar dia berkata dan Allah Maha mendengar, saya bernazar akan begini, saya bernazar akan begitu, maka itu sudah sah disebut nazar walaupun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Walaupun masalah nazar ini karena dia berat harus dilaksanakan, hendaknya ketika dia telah menazarkan sesuatu dia menceritakan itu kepada keluarganya. Karena nanti kalaupun seandainya dia wafat dan dia belum bisa mengerjakan nazarnya, padahal apa yang dia hajatkan itu sudah terpenuhi, maka itu wajib dibayar oleh orang yang masih hidup, baik itu anaknya atau keluarganya. Misalnya kalau dia bernazar puasa 1 bulan, setelah dia mendapatkan hajatnya dia belum berpuasa atau dia baru puasa 15 hari, masih sisa 15 hari Allah takdirkan dia wafat misalnya, masih hutang 15 hari, maka keluarganya wajib membayar nazar itu. Ya, walaupun nanti para ulama mengatakan apakah harus dengan puasa lagi, sebagian berpendapat seperti itu berdasarkan hadis man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya wajib membayarnya. Tapi pendapat yang paling kuat ada hadis Aisyah dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa cara membayar puasa orang yang hidup, yang punya orang meninggal yang punya hutang puasa adalah dengan membayar fidyah. Dan itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kata Imam Syafi'i kalau dia ingin membayar hutang puasa dengan fidyah itu boleh, tapi kalau ada di antara keluarganya yang ingin berpuasa itu lebih bagus. Berdasarkan hadis yang tadi saya baca, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu.
barang siapa yang wafat punya hutang puasa, maka keluarganya, ahli warisnya, anaknya misalnya, mengganti puasa orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz masalah bersin ya, keluar sesuatu seperti ingus atau dahak dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, tinggal ya secara hukum syariat tidak memiliki konsekuensi apapun. Karena huruj, keluarnya air liur atau ingus atau dahak itu sesuatu yang suci menurut kesepakatan para ulama. Jadi air liur atau ingus itu yang saya tahu termasuk sesuatu yang disepakati bahwa dia suci. Suci dalam arti tidak najis. Suci dalam arti tidak najis. Ya, maka ketika dia keluar ya tinggal ya kita lap saja. Kalau kita bawa tisu atau apa kita bersihkan. Kalau orang Arab Bapak lihat ya, para hadirin kalau pernah lihat orang Arab lagi flu, lagi sholat, dia sholat tapi kondisinya lagi apa? Lagi flu. Saya lihat itu orang Arab itu bawa tisu di kantongnya banyak-banyak. Jadi lagi sholat juga, saya lihat itu, kalau orang Arab kadang suka ya begitu ya, keluar biasa aja kayak tanpa ada rasa apa. Kalau kita kan takut sholat kita jadi nggak sempurna dan lain sebagainya. Kalau mereka kayaknya biasa aja. Termasuk kalau handphonenya nyala ya, biasa aja kita lihat orang Arab. Itu. Pernah lihat orang-orang itu sering. Allah alam bisawab. Begitu orang. Masih ada? Silakan Pak. Biar kerekam ke video kayak. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai orang tua gitu ya. Iya. Kadang kita nyuruh anak kita yang kecil nih, misalkan kita kasih pertanyaan, nanti kalau misalkan benar jawabannya, Bapak beliin permen misalkan gitu. Ternyata itu cuma buat motivasi doang dan enggak dilaksanakan hadiah permen itu. Gitu kan. Lalu itu bagaimana hukumnya? Apakah itu salah satu kita ngucap ke anak kita itu nazar? Baik. Itu yang pertama. Baik. Itu yang kedua, apakah nazar itu harus kita sebutkan kalimat nazar? Saya bernazar misalkan akan menyembelih kambing di Idul Adha yang Baik. akan datang. Apakah harus sebut kata-kata Harus ada nazarnya kata itu? nazarnya atau tidak? Iya. Lalu apakah pembatal nazar itu sendiri pembatal nazar? Dan yang ketiga, apabila kita ucapan dengan insya Allah, apakah nazar itu harus tetap kita laksanakan walaupun ada kendala? Baik, barakallahu fik. Yang pertama, tentunya seorang ayah mengatakan kepada anaknya, kalau kamu bisa menjawab dengan benar, saya kasih hadiah. Dan memang niat nggak ngasih, maka itu dosa. Itu berdosa, berbohong. Itu masuk kategori apa? Al-kadhib, berbohong. Dan ternyata karena saya punya anak 4 orang, kadang kita lupa melaksanakan itu. Itu memori mereka kuat sekali. Jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu, lalu kita tidak segera melaksanakannya. Karena kadang anak kita menjadikan itu dalil. Bapak juga kemarin bilang begini, belum dilaksanain. Artinya ketika kita bilang, jangan bohong. Jadi kelupaan kita itu dijadikan apa Pak? Dijadikan dalil untuk membenarkan apa yang dia kerjakan. Itu menurut saya. Tapi apakah itu masuk kategori nazar? Allah alam bisa, rasa-rasanya bukan Pak. Itu bukan nazar. Itu bukan nazar. Ya, tetapi lebih kepada ya kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Ayo coba tebak, nanti Bapak beliin permen atau ciki dan lain sebagainya. Saya rasa itu tidak masuk kategori nazar. Tapi ya harus kita laksanakan karena ya kita dituntut sebagai seorang ayah untuk menjadi teladan. Dan anak kita itu Masya Allah ingatannya kuat. Ya, walaupun kalau kita ajak mereka untuk ngapalin ayat agak agak lama,
Tapi kalau kalimat-kalimat itu dihafal dengan nempel sekali di kepala mereka. Masya Allah. Yang kedua, apakah harus ada lapas nazar? Tidak harus, Pak. Kita mengatakan ini sembelihan saya di bulan Ramadan. Itu nazar. Ini sembelihan saya di bulan Ramadan. Tanpa harus mengatakan saya bernazar akan nyembelih ini. Tapi ya Allah, ini sembelihan saya di Ramadan nanti. Ya Allah, kalau saya sehat, saya puasa 3 hari. Enggak ada kalimat nazar. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan puasa 3 hari. Ya Allah, kalau anak saya jadi diterima di kampus A, saya akan salat malam sebanyak 11 rakaat selama sekian hari misalnya. Itu enggak pakai kalimat apa? Nazar, ya. Bahkan dalam bahasa Arab sendiri tidak perlu pakai kalimat nazar. Kalimatnya bisa diganti dengan lillahi alayya. Lillahi alayya an asuma salasata ayyam. Allah memiliki hak dariku agar aku berpuasa 3 hari kalau begini. Itu sudah dianggap apa? Nazar, walaupun tanpa menyebutkan lafaz apa? Nazar. Jelas, Pak? Itu yang kedua. Inni nazartu lirrahmani sauma. Iya, itu ucapannya Maryam di surat Toha atau surat Maryam ya. Surat Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar untuk saum. Saum di situ bukan puasa. Saum di situ artinya enggak ngomong. Bukan saum syar'an. Iya. Harusnya begitu. Tapi ada kondisi nggak perlu disebut. Kalau saya begini, saya berjanji kepada Allah puasa. Itu nazar juga. Walaupun nggak disebutkan apa nazarnya. Karena kata para ulama al-ibrah bil ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang menjadi standar ukuran adalah maknanya, bukan lapas dan susunannya, bukan lapas dan susunan katanya. Pemahamannya yang jadi apa? Jadi ukuran, begitu, Pak. Artinya kalau ada sesuatu yang haram, walaupun kita kasih nama itu apa? Bunga, seolah-olah dia wangi. Bunga kan wangi. Tapi kalau dia haram ya bau bangkai begitu. Walaupun di orang namakan apa? Bunga. Bunga itu kan wangi, harum. Tapi yang jadi ukuran bukan namanya. Silahkan namakan dengan nama yang paling bagus. Karena yang jadi ukuran itu hakikatnya, makna yang ada di dalam. Dia memabukkan, dia dilarang, dia riba. Maka itu yang jadi ukuran. Bukan apa? Bukan lapasnya begitu kan? Bukan pengistilahannya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa saja yang membatalkan nazar? Yang membatalkan nazar ya tentunya ketika nazar itu maksiat. Yang dinazarkan itu maksiat. Maka dia menjadi tidak boleh dilaksanakan dan harus kafarat. Atau tadi syirik. Syirik, maksiat. Saya bernazar kalau sehat saya akan duduk di bawah terik matahari selama 3 hari berturut-turut dari jam 1 sampai asar. Atau di atas pelapon misalnya. Saya akan duduk di atas pelapon. Ada orang yang begitu, Pak. Ada yang bernazar kalau saya ini akan jalan kaki dari, kan apalagi masalah politik orang pada begitu tuh. Pokoknya kalau menang si fulan saya akan jalan Jakarta Jogja. Akan ada lagi kalau ini iris kuping saya katanya. Pernah dengar? Pokoknya kalau dia kepilih potong kuping saya. Itu orang nazar maksiat namanya. Dia nggak boleh melaksanakannya, tapi dia harus apa? Bayar kafarat. Kafaratnya tadi di Al-Maidah ayat berapa tadi? 89 ya, yang sudah kita baca itu. Al-Maidah 89. Yang terakhir, kalau menggunakan insya Allah otomatis bukan nazar. Kalau menggunakan apa? Insya Allah otomatis bukan nazar. Mudah-mudahan kamu diterima ya nak ya. Insya Allah Bapak nanti mau puasa 3 hari kalau kamu diterima. Insya Allah. Yang saya tahu itu menjadikan enggak jadi nazar. Harusnya kalau nazar enggak perlu pakai apa? Insya Allah. Allah alam bisawab.
Karena nanti diucapkan, kalau dia memang mengucapkannya dengan yakin artinya benar-benar, misalnya dia berada di luar ruangan operasi, sedangkan istrinya sedang dioperasi kelahiran, misalnya melahirkan, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, aku berjanji bernazar, kalau seandainya anakku itu lahir dengan selamat, aku akan berpuasa seminggu. Allah alam bisa itu nazar. Tapi bukan lintasan. Tapi apa? Aqadtumul aiman. Sesuatu yang memang diikat. Ada. Bukan sekedar apa? Lintasan hati. Bukan sekedar lewat. Ya, kalau sekedar lewat, Allah alam bisawab, ya enggak. Tapi kalau kita niat, jadi berubah jadi niat, Allah alam bisawab ya. Yang saya tahu Allah alam bisawab ya harus. Bukan sekedar sesuatu yang pengen nazar tapi belum belum dipastikan apa nazarnya, bagaimana nazarnya. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Sudah syuruk? Silakan orang. Bernazar juga untuk menyembelih kambing di Idul Adha. Perintah kurban itu kan wajib mampu. Baik. Apakah enggak sia-sia begitu? Domba misalnya. Masya Allah. Artinya apakah bisa bernazar atas sesuatu yang tanpa nazar pun sudah wajib? Saya bernazar nanti pagi sholat subuh, ya nggak perlu nazar Pak. Emang nggak pakai nazar pun Anda sudah maksudnya begitu Pak ya? Iya, kalau harus dua jadinya. Baik, apakah jadi double gitu kan? Yang pertama, Allah lebih bisawab, tidak ada nazar dalam perkara yang sudah wajib. Tidak ada nazar dalam perkara yang wajib, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan. Saya nazar nih, tahun ini puasa Ramadan, itu nazar yang nggak bermakna. Anda nggak usah nazar juga, Anda tinggalin dosa gitu. Nggak usah Anda pakai nazar. Adapun masalah kurban, khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkadah. Berkurban itu jumhurul ulama berpendapat dia sunnah muakkadah. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sanggup berkurban lalu tidak berkurban fala yaqrabanna masajidana. Jangan dia mendekati masjid kami. Tapi pendapat yang paling kuat Allah alam bisawab, kata jumhur sunnah muakkadah. Dalilnya adalah hadis Abu Bakar dan Umar, pernah satu waktu mereka tidak berkurban. Lalu mereka berkata, liya'lamu annaha minas sunnah, agar kalian paham bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat sunnah. Nah, yang begini bisa nazar. Artinya bernazar atas sesuatu yang sunnah sehingga menjadi wajib atas dia. Ya, kalau saya termasuk yang berpendapat kurban itu sunnah. Dia sunnah muakkadah. Maka kalau ada orang bernazar dia akan berkurban, bagi orang yang berpendapat kurban itu sunnah, maka otomatis berubah hukum dari sunnah menjadi wajib. Lalu bagaimana bagi orang yang meyakini kurban itu wajib? Apakah jadi double? Kewajiban yang berasal dari syariat dan kewajiban yang berasal dari pembebanan dirinya sendiri. Ya, sepertinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya bisa. Kalau kita yakin itu wajib, maka jadi double. Kewajiban yang berdasarkan perintah bersyariat itu, perintah agama, ada kewajiban yang berdasarkan dia membebani dirinya saya rasa bisa jadi dua menurut saya. Kalau kita anggap itu wajib. Ada kewajiban yang memang dibebankan oleh syariat, misalnya kalau kita anggap itu wajib ya menurut pendapat sebagian ulama, dan ada kewajiban yang sifatnya nazar, otomatis jadi 2 ekor domba. Walaupun itu mungkin hanya bisa dipraktekkan dalam kasus kurban. Tapi dalam kasus sholat kan subuh nggak bisa jadi 2 kali. Atau zuhur
nggak bisa jadi 2 kali pelaksanaan, nggak bisa. Tapi kalau kurban memang pernah Nabi berkurban sampai 60 ekor. Banyak, Pak. Artinya kalau kita anggap itu wajib misalnya, berarti memungkinkan untuk melakukannya lebih dari 1 kali. Secara hukum syariat diperbolehkan di tanggal 10 saya nyembelih, tanggal 11 saya nyembelih lagi. 2 ekor. 2 ekor. Itu nggak ada masalah. Jelas, Pak? Allah alam bissawab. Sepertinya cukup pertemuan kita. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di kajian ini diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.